Kenapa Yesus menyembuhkan 10 orang kusta ya? Gak 5 atau 8 ya? Hei bro, lagi ngapain? Bikin kaget saja ini. Nah begini bro, saya tuh lagi bingung. Saya kan lagi baca nih kitab suci dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Nah kisahnya tuh tentang ke 10 orang kusta. Di sana Yesus menyembuhkan 10 orang kusta nih. Nah saya bingung kenapa Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kenapa nggak 5, nggak 8? Terus siapa sih tuh orang Samaria? Kamu tahu nggak? Wah, saya juga tidak tahu bro. Kenapa harus 10 orang? Dan siapa itu orang Samaria ya? Jadi gini aja bro, daripada kita pusing-pusing di sini, mending kita itu bertemu aja frater sama suster sana. Di mana? Itu yang di puncak sana itu bro. Oh itu, oh iya ya suster sama frater. Ayo, Oke, let's go. ya. Permisi, frater, suster. Halo. Boleh duduk di sini? Boleh bergabung. Silakan duduk. Mohon maaf nih, frater, suster mengganggu waktu belajarnya. Ya nggak apa-apa, gimana? Jadi kami mau tanya-tanya bentar, boleh nggak? Oh, boleh dong, pastinya boleh. Jadi kami mau tanya-tanya nih soal kitab suci. Mm-mm. Jadi kan frater sama suster sering nih mendalami kitab suci ya kan? Iya benar, makanya kami kesini. Pas dong, pas. Jadi kami tuh lagi bingung, frater, suster. Tadi kami sempat baca-baca soal sebuah Injil nih. Jadi Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Kalau nggak salah ini perikop tentang 10 orang kusta ya? Nah, Ya, benar sekali. benar, Oke. suster. Gimana? Apa yang bikin bingung? Jadi kami tadi membaca soal perikop ini, suster, frater. Di situ diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta. Iya. Nah, kami tuh bingung kenapa Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kenapa nggak 5, nggak 8, atau angka lain selain angka 10? Iya benar. Juga kami bingung kok kenapa orang Samaria dan siapa sih orang Samaria itu gitu. Oke, sebelum kita masuk ke penafsirannya, kita mau lihat dulu konteks dari Injil Lukas. Kalian tahu nggak Injil Lukas itu ditulis untuk siapa? Wah nggak tahu suster. Injil Lukas itu ditulis untuk orang-orang marginal. Tahu nggak orang marginal itu siapa? Kayak orang Orang miskin. Betul sekali. Orang-orang miskin. Jadi konteksnya penulisan Injil Lukas itu khusus untuk orang-orang miskin, begitu. Oh, suster ingat bahwa Injil Lukas itu bukan hanya ditujukan buat orang-orang miskin, tetapi juga orang-orang kaya. Ingat tuh kisah orang pungut cukai yang kaya tapi badannya pendek itu. Siapa? ini Zakheus. Zakheus. Benar. Kisah Zakheus di pasal 19 Injil Lukas. Nah, dia kan orang kaya, tapi juga ditempatkan di dalam Injil Lukas. Nah, apa suster kira-kira kenapa dia ditambahkan ke sana? Nah, maknanya itu adalah bahwasanya Tuhan hadir itu bukan hanya untuk orang-orang miskin saja ataupun orang-orang kaya saja, tetapi Tuhan hadir untuk merangkul semuanya, baik yang miskin maupun yang kaya. Meskipun di Lukas itu tujuannya khususnya untuk orang-orang miskin, tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang kaya pun juga diperhatikan atau dirangkul juga oleh Tuhan. Begitu. Oh begitu toh. Nah, sekarang kita masuk pada penafsiran ke 10 orang kusta yang kalian tanyakan tadi. Gimana, suster? Nah, kita lihat dulu angka yang tadi kalian bilang kan ya, angka 10. Kenapa sih kok angka 10? Nah, perlu kalian tahu bahwa di Alkitab itu terdapat 242 kali angka 10 disebutkan. Banyak ya. Jadi kalau kita melihat ke belakang, ternyata itu ada hubungannya dengan 10 perintah Allah. Kemudian kalau kalian ingat juga 10 tulah. Nah, sebenarnya itu ada makna yang terselubung di balik situ. Apa itu? Yang pertama adalah tentang kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan perintah atau hukum. Kemudian
kemudian juga tentang tanggung jawab, dan juga yang ketiga tentang otoritas. Gitu. Ya suster, akan tetapi dalam konteks ini antara orang Yahudi dan orang Samaria, angka 10 sebenarnya mau menunjukkan bahwa terdapat 10 suku yang mendiami wilayah utara dari kerajaan Israel, wilayah orang-orang Samaria. Sedangkan di bagian selatannya hanya ada 2 suku yang menempati wilayah Galilea. Jadi angka 10 itu masih ada kaitannya dalam konteks Yahudi dan Samaria. Untuk konteks sosial, kerajaan Israel pada saat itu terjadi permusuhan di antara orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menuduh orang-orang Samaria ini sudah tidak murni secara genetik. Mereka telah bercampur baur dengan orang-orang asing, terutama bangsa Asyur pada saat menaklukkan oleh bangsa Asyur terhadap kerajaan Israel tahun 587. Selain itu, orang-orang Yahudi menuduh orang-orang Samaria ini sudah tidak beribadah di Bait Allah. Mereka beribadah di Gunung Gerizim. Inilah latar belakang permusuhannya. Dari sisi ekonomi, kita bisa melihat bahwa orang kusta itu adalah orang yang terpinggirkan. Mereka aja untuk makan tidak bisa. Mereka itu membutuhkan bantuan dari orang lain, tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Seperti itu dari sisi ekonominya. Oh, jadi penyakit kusta itu sangat berbahaya ya? Ya, tentu saja sangat berbahaya karena penyakit kusta pada waktu itu berbeda dengan penyakit kusta sekarang. Pada waktu itu orang yang mengalami sakit kusta tampak seperti jamur-jamur putih yang menempel pada kulitnya, dan ini sangat berbahaya. Maka dia harus disingkirkan dari luar komunitas supaya dia tidak menjangkiti yang lain. Selain itu, satu fakta menariknya bahwa orang yang mengalami sakit kusta pada masa itu tidak hanya dianggap sebagai sakit fisik saja, tetapi dia dipandang orang yang kena kutukan dari Allah. Oleh sebab itu, dia harus disingkirkan dari kehidupan bermasyarakat. Oh gitu ya, Fra. Terus gimana kalau orang kusta itu sudah sembuh? Nah, untuk orang kusta yang sudah sembuh, mereka itu harus datang kepada imam. Kenapa datang kepada imam? Karena mereka harus mendapatkan seperti pengakuan bahwa mereka itu sudah sembuh. Kalau mereka dikatakan sudah sembuh, artinya mereka boleh bergabung dengan orang-orang lain. Sebelumnya mereka itu terpisah daripada orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Terus kenapa hanya satu orang Samaria itu yang kembali kepada Yesus? Yang 9 lainnya kemana, Sus? Nah, ini menarik ya teman-teman, karena dari beberapa tafsiran yang ada ditunjukkan bahwa kenapa mereka tidak kembali. Ternyata ada tradisi yang mengatakan bahwa ketika mereka mendapat sesuatu atau diberi sesuatu, itu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Jadi wajar kalau ke-9 orang kusta tadi tidak kembali. Lalu bagaimana cara mewujudkan rasa terima kasihnya? Mereka mengucapkan terima kasih sekaligus dalam tindakannya. Selanjutnya mereka berbuat apa? Berbuat kebaikan, itulah yang merupakan ungkapan dari rasa terima kasih mereka. Itu yang ke-9 orang kusta. Sedangkan salah satunya yang diklaim sebagai orang Samaria, dia tidak kembali karena dia memandang dirinya tidak pantas untuk pergi menghadap ke imam. Kenapa demikian? Karena dia beribadahnya bukan ke Bait Allah, tetapi dia beribadah di Gunung Gerizim. Oleh karena itu, percuma saja kalau dia pergi untuk mengucapkan terima kasih kepada imam. Itu tidak pantas. Maka jalan terbaiknya dia harus berbalik kepada Yesus dan mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Yesus sendiri yang telah menyembuhkan dia. Wah, luar biasa. Tapi kira-kira apa ya pesan dari kisah ini untuk kami berdua ya? Oke, pesannya untuk kita semua ya, tidak hanya untuk kalian tetapi juga untuk frater dan juga untuk saya. Itu kita tadi mengingat ya bahwa daerah Samaria itu adalah daerah buangan, di mana orang-orang kusta itu kalau dibuang ya di daerah-daerah Samaria itu. Kemudian ada juga yang dari tafsiran bahwasanya si Yahudi sama orang Samaria itu tidak bisa bersatu seperti itu karena beberapa faktor yang telah dijelaskan oleh frater Ambrose tadi. Nah, dari situ kita dapat memetik suatu pelajaran yang luar biasa, yakni apa? Bahwasannya tempat-tempat yang dijadikan tempat pembuangan, yang dijadikan tempat terpencil, tapi justru mukjizat itu ada di situ. Nah, mungkin dengan belajar kitab suci kita diajak untuk menjadi pribadi yang kritis ketika menilai sesuatu seperti itu. Tidak hanya melihat dari satu sisi atau melihat buku dari covernya saja. Seperti itu.
inspirasi lain lagi yang mungkin menarik bagi kita adalah kita bisa belajar dari pribadi orang kusta yang diklaim sebagai orang Samaria. Setelah mendapatkan berkat dari Tuhan, karena dia orang yang tertindas, didiskriminasi, dia paling merasakan kasih Tuhan sehingga dia kembali untuk berterima kasih. Nah, mungkin ketika kita mengalami sesuatu, kita harus ingat untuk kembali pada Tuhan dan mengucap syukur. Selain itu juga mungkin penting bagi kita untuk dalam situasi apapun kita tetap percaya bahwa rahmat Tuhan pasti ada untuk kita. Seberat apapun penderitaan yang kita alami, kita harus datang pada Tuhan, mengandalkan iman kita, karena itu Tuhan pasti akan memberkati. Bagi Tuhan tidak ada masalah seperti itu. Wah, luar biasa, Brother, Sister. Nah, terima kasih nih Brother sama Sister sudah membantu kami. Tadi kami bukan hanya mendapat soal bagaimana angka 10 itu siapa orang Samaria, tapi kita mendapat latar belakang dari Injil Lukas, juga pesan-pesan yang menarik untuk kami. Kita mendapat banyak pencerahan darinya. Terima kasih Brother, Sister. Kalau begitu kami pamit dulu. Ya, terima kasih banyak semuanya. Ya, sampai jumpa Terima lagi. kasih. Terima Dadah. kasih ya.